Pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pidi Jaya, Aceh, jumlah korban dan warga yang mengungsi terdampak banjir terus bertambah. Sementara sejumlah wilayah di Aceh hingga kini masih terisolasi. Untuk mengetahui informasi dan perkembangan terkini pasca banjir yang menerjang Pidi Jaya, kita terhubung langsung dengan Al-Hadi Habibi, langsung dari Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Selamat sore Al-Hadi. Sejumlah wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor ini masih terisolir dan belum menerima bantuan. Bisa Anda sampaikan berapa total pasti wilayah yang terisolir dan belum tersentuh bantuan tersebut? Ya, selamat sore Glory dan juga pemirsa. Memang setelah hampir sepekan banjir dan juga longsor yang melanda sejumlah kabupaten kota di Aceh, saat ini menurut informasi yang kami terima memang masih ada sejumlah kabupaten di Aceh yang masih terisolasi atau masih putus akses transportasi maupun juga akses komunikasi dan juga tentu saja akses jaringan listrik. Dan beberapa kabupaten yang masih terisolir diantaranya adalah ini meliputi wilayah tengah Aceh, yaitu mulai dari Benar Meriah, kemudian juga Aceh Tengah, kemudian Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Namun informasi terbaru yang kami terima ini untuk di wilayah Aceh Tengah di Takengon sudah ada jalur dari kawasan Pame, Gempang yang sudah bisa dilewati melalui jalur darat, meskipun memang ini menurut informasi jalan yang dilalui tersebut ini juga masih terbatas bisa dilalui mengingat jalurnya juga sangat sempit. Sementara untuk akses lainnya ini untuk wilayah tengah Aceh bisa dikatakan memang lumpuh total karena memang sejumlah jalan menuju ke sana ini telah putus total, termasuk jembatan-jembatannya juga sudah putus. Bahkan ini beberapa warga kami mendapatkan informasi ini berusaha keluar dari sana dengan cara berjalan kaki berhari-hari untuk bisa keluar dari wilayah-wilayah yang terjebak terisolir tersebut. Dan menurut informasi juga saat ini untuk logistik tersendiri di kawasan tersebut ini juga semakin menipis, walaupun memang saat ini menurut informasi sudah ada mulai masuk bantuan yang sudah di-drop melalui Bandara Rembele. Namun bantuan yang masuk tersebut informasi juga masih sangat terbatas dan belum sampai ke warga-warga yang terdampak banjir dan juga longsor tersebut. Selain di wilayah tengah Aceh sendiri memang daerah yang isolir lainnya juga meliputi ini wilayah Aceh Timur dan juga Langsa dan juga Aceh Tamiang. Ini kawasan tersebut saat ini juga belum bisa diakses karena jalur yang menghubungkan antara Sumatera Utara dari Medan menuju Aceh Tamiang, perbatasan Aceh ini juga belum bisa dilalui mengingat memang di kawasan perbatasan tersebut masih terjadinya banjir yang merendam jalan lintas. Kemudian juga di kawasan tersebut memang informasi saat ini air sudah surut, begitu air banjir sudah surut. Hanya saja memang saat ini untuk jaringan telekomunikasi ini masih lumpuh total, belum ada sama sekali. Kemudian juga untuk jaringan listrik juga belum ada. Dan menurut informasi juga di sana juga warga sangat membutuhkan adanya bantuan cepat, terutama sekali adalah bantuan pangan atau logistik, mengingat memang saat ini akses atau sumber-sumber makanan ini makin sulit didapatkan oleh warga-warga yang ada di sana. Glory. Lalu Al-Hadi, bagaimana perkembangan dari upaya penyelamatan korban saat ini? Ya, saat ini upaya evakuasi terus dilakukan memang oleh tim-tim yang ada di Aceh, terutama oleh Basarnas begitu. Untuk Basarnas sendiri sampai dengan saat ini menurut data yang kami terima ada sekitar 540 orang yang telah berhasil dievakuasi dan diperkirakan masih ada sekitar 10% lagi warga yang terjebak atau terisolasi dan belum bisa dievakuasi, dan saat ini masih terus dilakukan upaya-upaya evakuasi terutama untuk warga-warga yang terjebak banjir atau masih selamat dengan cara menembus kawasan-kawasan yang masih terisolir tersebut. Dan saat ini upaya evakuasi masih terus berlangsung. Selain itu juga untuk di kawasan Kabupaten Pidi Jaya sendiri, ini dari tempat kami melaporkan saat ini kondisinya memang bisa dikatakan juga masih serba terbatas, di mana akses listrik di kawasan ini juga masih terbatas sekali. Dari 8 kabupaten yang terdampak ini hanya di Kecamatan Merdu yang jaringan listrik dan jaringan telekomunikasinya ada, namun itu pun juga belum ada sepenuhnya, artinya hanya di beberapa titik atau di beberapa tempat yang ada akses listrik dan juga akses telekomunikasi. Sementara di luar itu belum ada sama sekali. Kemudian juga untuk kebutuhan masyarakat di sini, terutama warga terdampak banjir itu juga sangat membutuhkan bantuan-bantuan bahan makanan pangan
kemudian juga pakaian, termasuk juga obat-obatan, karena memang meskipun bantuan sudah ada mulai datang, tetapi lagi-lagi memang belum merata ke semua tempat-tempat pengungsian, mengingat memang untuk di Kabupaten PD Jaya sendiri ini ada lebih dari 100.000 jiwa warga yang terdampak, dan saat ini juga ada sekitar 50.000 warga yang mengungsi, dan mereka saat ini juga tersebar di lebih dari 100 titik penampungan pengungsi yang mengaku juga beberapa belum mendapatkan bantuan sama sekali. Karena itu memang mereka sangat mengharapkan adanya penanganan, terutama bantuan makanan yang bisa sampai ke sini. Glory. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.